Demokrasi itu tidak berdiri sendiri. Demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Demokrasi harus menafikan keadilan, clear, fairness. Keadilan itu adalah hukum. Demokrasi juga harus berlandaskan etika dan moral. Dan etika dan moral artinya kehormatan. Jadi ketika seseorang melanggar kehormatan orang lain, maka dia tidak demokratis. Demokrasi juga harus berdasarkan HAM. Tapi HAM bukan hanya untuk pelaku, tapi HAM juga harus untuk korban. Bagaimana mungkin demokrasi tidak berdasarkan etika dan moral? Demokrasi, etika dan moral itu sendiri Pak Karni berada di atas demokrasi itu sendiri. Jadi tidak boleh ada warga negara Republik Indonesia yang mendefinisikan demokrasi seenak udelnya sendiri dengan mengatakan atau dengan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan keadilan, padahal dia sendiri melanggar keadilan itu sendiri. Sebagai contoh begini, dikatakan bahwa saat ini pemerintah rasa keadilan rakyat itu menurun, demokrasi kita turun. Kalau menurut saya justru terbalik. Kemarin-kemarin pemerintah itu dianggap lemah karena tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan dari massa yang begitu besar, demonstrasi yang begitu banyak dan besar-besar, sehingga pemerintah juga mohon maaf takut. Nah sekarang hari ini pemerintah sudah nggak mau lagi dikatakan pengecut, lemah. Pemerintah Presiden Jokowi kelemak-kelemek, pelanga-pelongo, lemah. Gak mau lagi beliau dikatakan seperti itu. Sebagai orang Jawa, Pak Fajrul, beliau dibilang PKI, dicaci maki, dikata-katain. Beliau selama ini gak pernah menggubris. Demonstrasi berjilid-jilid pun difasilitasi. Tapi ketika kondisinya sudah berlebihan, ya nggak boleh. Agama aja kan agama aja itu ada hukum loh. Agama itu merupakan hukum. Agama itu merupakan regulasi bagi manusia. Karena ada tuntunan di situ. Ada pahala dan ada dosanya. Begitu Pak Ustadz Zulkarnain. Jadi nggak bisa juga atas nama kebebasan, kemudian kita seenak-enaknya bicara. Menghina-hina pemerintah dengan alasan kritisi. Padahal yang disampaikan bukan kritisi, tapi tuduhan. Kritik yang konstruktif, bagus, dan difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kalau kritisi yang sifatnya destruktif, tentu harus ada yang mengatur. Apa itu yang mengatur itu? Toolsnya apa? Ya hukum. Nah kalau orang bicara terus ditanya kerugiannya apa? Dia hanya bicara, dia hanya kritisi. Lah kerugiannya besar. Kenapa? Karena ujaran kebencian yang disampaikan kepada publik itu memiliki implikasi, memiliki ada dampak yang masif. Yang bisa saja menjadi kekacauan yang terstruktur ke bawah.
rakyat dihadapkan dengan rakyat, rakyat dihadapkan kepada pemerintah. Kan itu hari ini yang terjadi. Maka nggak bisa juga kalau dikatakan kemarin undang-undang ITE itu hanya mengurusi soal perbankan dan lain sebagainya. Sekarang kok beralih kepada kriminalisasi misalnya. Orang kok ditangkepin, lah pada masa SBY hoax yang disampaikan ke pemerintah tidak segila hari ini. Kalau hari ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak ada tuh apapun yang dilakukan pemerintah benar, semua salah. Apa ada yang dilakukan benar? Enggak ada yang benar yang disampaikan oleh pemerintah. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini oleh oknum-oknum yang selalu melakukan penuduhan-penuduhan kepada pemerintah itu benar enggak fair. Ketika pemerintah benar harusnya dikatakan benar. Tapi ketika pemerintah salah, katakanlah itu salah. Saya sepakat dengan kritisi-kritisi yang dilakukan oleh kawan-kawan. Karena saya bagian dari pembina Ketua Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia. Saya dan Haris sama-sama sering dalam pembelaan terhadap kawan-kawan buruh. Dan saya membiarkan anggota saya untuk melakukan demonstrasi kalau itu benar. Tapi kalau itu anarkis, maka saya nggak akan kasih mereka untuk melakukan demonstrasi. Mohon maaf. Maka saya ingin sampaikan Pak Karni, begini. Dalam kehidupan sosial ada HAM, ada hukum dan ada etika juga moral. Lalu kebebasan seperti apa yang diinginkan tanpa batasan? Bukankah kebebasan tanpa batasan itu dilarang oleh agama? Bahwa kebebasan tanpa hukum itu adalah hutan rimba. Bahwa kebebasan tanpa HAM adalah kriminal. Bahwa kebebasan tanpa etika dan moral adalah bukan manusia. Karena manusia hidup dengan akal dan budi juga rasa. Oleh karena itu, kebebasan tidak boleh absolut. Karena yang absolut itu hanya Tuhan. Dan kita tidak boleh menggunakan hak Tuhan. Karena Tuhan sendiri memberikan syarat untuk hidup, yaitu agama. Dan agama itu sendiri adalah aturan. Jadi jangan lupa bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan kita semua tahu apa arti dari Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah sumber hukum. Sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi kalau tadi selalu dikatakan bahwa hak bicara nggak boleh dibatasi dan lain sebagainya, ya itu sangat tidak benar. Orang di ILC ini aja dibatasin kok. Tadi disampaikan ada syarat-syarat untuk menjadi pembicara di ILC. Di ILC loh, untuk menjadi narasumber di ILC itu ada syarat. Nah, untuk bisa menjadi warga negara Republik Indonesia juga ada syarat, yaitu ada hak dan kewajiban. Nggak bisa juga hanya menuntut hak tapi kewajibannya nggak dijalankan. Saya ketika menutup pelabuhan privatisasi GICT, saya dipecat. Dipecat saya. Surat pemecatan saya dimasukkan ke rumah melalui bawah pintu. Waktu itu beliau masih di BUMN kok. Kami semua dari GICT mengadu ke BUMN. Apa yang terjadi? Nggak ada juga yang peduli. Jadi jangan juga ketika masih di dalam, diem seperti kura-kura. Tapi ketika sudah di luar teriak-teriak, gak fair. Coba waktu dulu tuh, waktu masih jadi pejabat, coba teriak-teriak. Kenapa baru sekarang teriak-teriaknya? Saya pengen denger Pak Karni. Saya pernah dipecat loh. Dan surat pemecatan saya itu masuk ke bawah kolong rumah saya, ke bawah pintu rumah saya. Dan saya juga pernah mau diancam untuk dimarsinahkan waktu itu. Takut? Enggak. Karena yang saya takuti cuma karena kalau saya salah dan saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Tapi kalau orang-orang yang selalu bicara kasar, selalu bicara fitnah, hoax, selalu menyudutkan orang, menjustifikasi orang, terus bicara soal
agama, terus bicara soal moral. Terus di mana demokrasi itu sendiri diletakkan di sanubarinya? Jadi menurut saya hari ini nggak ada yang absolut. Absolut itu cuman Allah, cuman Tuhan absolut. Dan jangan ambil hak Tuhan. Nah, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Dan saya berharap apapun yang terjadi di Republik ini, sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik, ayolah kita tabayun satu dengan lain. Gak perlu saling caci maki, gak perlu saling menuduh, tidak perlu juga saling memfitnah, menjatuhkan, membunuh karakter orang dengan sebutan-sebutan yang kurang pantas. Jangan merasa pinter sendiri, jangan merasa paling bersih sendiri, jangan pernah merasa paling hebat sendiri. Coba berkaca. Kalau dia orang yang suka merasa hebat sendiri itu nggak pernah beranjak dari posisinya hari ini, berarti dia nggak hebat. Kenapa? Karena dia stagnan, dia hanya berada di situ, dia nggak kemana-mana. Cuman suaranya aja yang ada di mana-mana. Dan dia menikmati itu. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan yang lain kecuali ingin ada di mana-mana dan berada di mana-mana. Terima kasih. Saya hari ini ingin menyampaikan juga terima kasih kepada Bang Fajrul, kepada semua narasumber, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bangsa ini diselamatkan dari keributan-keributan yang sebenarnya tidak penting. Lebih penting kita sekarang bersatu padu menghadapi pandemi corona, kemudian bersatu padu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama daripada saling menyakiti dan saling menjatuhkan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.